saya, kayak saya. Padahal itu mereka nggak punya ilmu dan nggak dapat petunjuk, diikuti, ya sudah, sesat. Hadirin sekalian, kita lanjutkan yang berikutnya. Membaca Al-Quran dan merenunginya. Jadi iman bisa kuat kalau sering membaca Quran di hayat. Dalam surat Anfal ada ayat, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang beriman kalau disebut nama Allah hatinya tergetar. Ada Pak Asra atau Mas Anas azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tergetar hatinya. Tapi berapa banyak orang nggak tergetar, lewat aja. Karena nggak, tuh, hatinya nggak tergetar. Bagaimana imannya masuk? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum mana? Apabila dibaca ayat Quran, imannya tambah insya Allah. Tapi dengan catatan kalau dihayati, kalau enggak susah, sering meleset. Wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka bertawakal kepada Allah, berpasrah diri kepada Allah setelah berusaha maksimal. Ini sebagian ciri-ciri supaya imannya bertambah. Maka Nabi mengatakan, Iqra'ul Quran, baca Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena semuanya orang baca Quran itu akan diberikan syafaat dengan pertolongan Allah nanti di padang mahsyar. Para sahabat dibilangin sama Nabi, usahakan minimal sebulan khatam 1 kali. Ada angkat tangan sahabat, ya Rasulullah, saya nggak sebulan. 15 hari saya selesai. Ada lagi angkat tangan, ya Rasulullah, saya kurang dari itu, seminggu. Lalu Nabi dalam hadis mengatakan, ya udah seminggu sekali minimal. Apa? Yang sedang seminggu sekali. Jadi para sahabat rata-rata seminggu sekali menyelesaikan baca Quran dan tahu artinya karena orang Arab. Alhamdulillah, saya bukan bermaksud pamer. Saya bilang sama istri saya kalau Jumat pagi malamnya kan udah baca surat Kahfi di sini. Baca surat Baqarah itu 1 jam 20 menit. Jangan diganggu, sudah tua saya, ini untuk bekal saya. Nyambung surat Ali Imran 200 ayat. Jadi 2 jam. Karena saya yang orang udah pensiun bisa, kalau dulu nggak bisa. Nanti sorenya baru baca surat An-Nisa 176 ayat, bisa. Akhirnya kebiasaan. Orang yang rajin baca Quran, Pak, nanti di padang mahsyar di akhirat, kalau dapat bidadarinya ditambah. Minimal orang masuk surga, orang beriman kalau masuk surga minimal dapat 2 bidadari, maksimal 72. Untuk orang yang mati syahid. Kalau orang berimannya rajin berpuasa, rajin baca Quran, kata Nabi, surganya bagian atas, yang kedua bidadarinya ditambah. Jadi kalau 2 minimal ditambah 35, istri kita kalau masuk surga jadi 6, asik nggak Pak? Pak Abbas, asik nggak? Bukan main, kamarnya sudah peta-peta. Rumah di surga itu panjangnya 60 mil. Kira-kira dari sini ke Sukabumi 90 km satu rumah. Nggak seperti rumah di Pisangan atau Romaun kecil-kecil. Bukan main. Dan nggak perlu disapu, nggak ada hujan, nggak ada banjir. Di surga nggak ada banjir. Makanya kita senang. Makanya kata Nabi, apa kata Nabi? Orang yang rajin baca Quran dan orang rajin berpuasa, amalnya ngomong. Asyam wal Quran yasma'ani abdi yaumal qiyamah. Amal puasa dan amal baca Qurannya ngomong di hari kiamat. Apa kata amal puasanya? Rabbi manatuhul naum billahi. Rabbi manatuhul nahar bisyahwat. Fasafini bi. Ya Allah, aku telah mencegah si bulan siang hari untuk tidak makan, tidak minum dan mengendalikan syahwatnya. Oleh sebab itu berikan kemampuan aku untuk memberikan syahwat kepada yang banyak. Amal Qurannya ngomong nanti di padang mahsyar, Rabbi manatuhul naum billaili fasafini fihi wa yusafani. Amal puasanya ya Allah, nanti saya telah mencegah si bulan malam hari untuk mengurangi tidurnya dengan baca Quran. Oleh sebab itu ya Allah berikan kemampuan aku untuk memberikan syahwat kepada pelakunya. Ini 2 amalan Pak.
amal baca Quran dan amal puasa punya nilai plus waktu hisab di padang mahsyar. Nah, tapi masyarakat kita kebanyakan baru tingkat membaca, paham artinya enggak. Padahal ayat Quran ini bisa dilihat nanti di Quran surat Shad. Allah nyatakan kitabun anzalnahu. Inilah kitab Al-Quran yang kami menurunkannya ilaika kepadamu Muhammad. Mubarakun yang penuh berkah. Liyadabbaru ayatihi agar kamu mentadaburi, mengerti maksudnya. Kemudian Allah nyatakan razakaru ulul albab sekaligus sebagai pengajaran untuk orang-orang yang menggunakan akalnya. Jadi Quran ini kalau bisa setelah membaca dimengerti maksudnya apa. Saya dulu Pak, kalau ngaji Quran malam itu dipaksa sama kiai yang saya tinggal di rumah Pak Kiai. Ente membaca Quran, saya menjelaskan pakai bahasa Arab. Kalau siang hari, pagi sampai siang hari ada pesantrennya tapi nggak besar. Baca Quran, saya jelaskan pakai bahasa Inggris. Dia lancar bahasa Inggris dan lancar bahasa Arab. Akhirnya saya jadi guru bahasa Inggris dan guru bahasa Arab gara-gara itu. Saya dulu ngajar di Sanawiyah, ngajar bahasa Arab di Kebun Bang Berati, terus ngajar khusus bahasa Inggris. Gara-gara diajar begitu dipaksain. Lama-lama biasa. Itu bahasa ini penting, tapi yang paling penting bahasa Arab memang, karena nanti di alam kubur menggunakan bahasa Arab, di surga bahasa Arab, bukan bahasa Inggris. Nah, ini pentingnya membaca Quran, direnungkan. Afdhalul ibadati ba'da sholatil fardhu qiraatul Quran. Ibadat yang paling istimewa setelah sholat fardu yang 5, baca Quran. Barangkali kalau siang, zuhur, asar yang masih kerja repot. Habis maghrib masih capek, habis isya. Ditulis di rumah Pak, there are no place for God, it is silent consumption of food. Tidak ada tempat di rumah ini kecuali ada baca Quran. Kalau pernah tulis, jadi paksain baca Quran. Kalau malas, doanya begini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, lamun saya malas baca Quran, paksain. Apa kan doanya Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, lamun saya malas baca Quran, paksain. Lama-lama biasa, dipaksa. Karena setan ini godanya kuat. Kalau sudah dipaksa kemudian tumbuh ikhlas, setannya kabur. Masya Allah, setan jahat banget. Yang berikutnya, banyak memahami nama Allah atau Asmaul Husna yang 99. Saya punya bukunya karangan Profesor Abdul Razak dari Madinah. 99 Asmaul Husna dijelaskan per sifat Allah itu. Bukan main. Allah Maha melihat. Di samping malaikat ada kanan kiri, mayal fidu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Ada malaikat mencatat di kanan kiri. Di depannya ada malaikat hafadzah, penjaga secara bergantian. Di belakangnya lagi ada malaikat hafadzah, penjaga bergantian. Atas dipegang kepalanya oleh Allah. Ma min zabatin illa huwa akhiru binasiha. Surat Hud ayat 5. Tidak satupun makhluk di muka bumi ini, termasuk di diri manusia, kecuali dipegang ubu-ubunya. Maksudnya dipegang itu dimonitor. Kok banyak sekali orang pada nggak beres? Kenapa? Nggak merasa dimonitor. Allah itu megang kepalanya, kok diem aja pada. Kalau orang itu yakin itu masjid nggak muat Pak, karena ini jalan rame banget. Nggak ada orang korupsi. Ini korupsi rame-rame Pak. Masya Allah, ngakunya orang Islam, kiai daripada korupsi rame-rame, nggak merasa dilihat oleh Allah. Itu baru dari segi melihat, belum lagi mendengar, belum lagi macam-macam. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana mas'ula. Pendengaran kamu, penglihatan kamu, hati kamu semuanya akan dimintai tanggung jawab. Ini nggak merasa rupanya, ya Pak Abbas ya. Ngeri kalau pikir begitu, oh, nanti di akhirat bagaimana?
Yang berikutnya mempelajari sirah perjalanan Nabi. Ini penting juga bagaimana Nabi menjadi Nabi sampai wafatnya, bagaimana sebelumnya. Sejarah manusia yang paling sempurna adalah sejarah Nabi Muhammad. Ada sebuah buku di Amerika berbahasa Inggris, kalau diterjemahkan 100 manusia paling hebat di dunia. Ada 100 orang dalam buku itu, karangan Michael Harpert. Itu nomor 1 Nabi Muhammad. Nomor 2 sarjana fisika Amerika namanya Isaac Newton. Nomor 3 Yesus Kristus, mungkin maksudnya Nabi Isa. Nomor 52 Umar bin Khattab. Nomor 93 Siddhartha Gautama. Saya lihat dari nomor 1 sampai nomor 100 nggak ada orang Indonesianya. Kenapa dia orang Kristen mengatakan Nabi Muhammad nomor 1? Karena Nabi Muhammad yang dalam waktu singkat 23 tahun mampu merubah masyarakat yang sudah rusak menjadi masyarakat yang Islami. Itu masalahnya kata beliau. Sayangnya beliau sampai meninggal dunia nggak masuk Islam. Karena memang masuk Islam dan sholat itu hak prerogatif Allah. Ya. Yang berikutnya merenungi keindahan agama Islam. Agama yang mengatur seluruh aspek itu Islam. Kalau agama Kristen yang namanya ibadat kalau di gereja, di luar gereja bukan ibadat. Kalau Islam di dalam masjid dan di luar masjid tetap bernilai ibadat kalau syaratnya memenuhi. Ibadat umum kalau di luar masjid misalnya, pertama perbuatan itu sejalan dengan agama, nggak bertentangan. Yang kedua dimulai dengan baca bismillah. Yang ketiganya yang melakukan perbuatan baik itu orang yang sholat. Yang keempatnya perbuatan baik itu diniati mencari ridho Allah. Itu bisa bernilai pahala. Seperti dagang, bertani, cocok tanam itu dunia, tapi bisa bernilai akhirat. Itu hebatnya Islam. Walaupun tidak seperti ibadat makhluk. Ada hadis yang perlu kita renungkan, kata Nabi, salatun man kunna fihi wal halawatul iman. Ada 3 hal yang apabila dimiliki orang itu, maka terdapatlah halawatul iman, manisnya iman, manisnya beragama. Apa itu? Pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Yaitu mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada selainnya itu. Cinta Allah itu nomor 1. Nabi Muhammad pernah nanya Khalifah Umar bin Khattab, waktu itu belum jadi Khalifah. Wahai Umar, sini. Apa ya Rasul? Manusia yang paling dicintai dalam hidup ini siapa? Saya. Yang nomor 2 Nabi. Nabi bilang salah itu. Yang pertama yang paling dicintai dalam hidup ini adalah Nabi Muhammad, saya. Dirimu nomor 2, belum yang lainnya. Jadi nomor 1 Nabi. Makanya kalau orang mengikuti itu di dalam surat Taubat ayat 24, Mas Anas, surat Taubat ayat 24. Surat Taubat itu surat ke-9 ayatnya ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahsana kasataha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ingat-ingat Pak, surat Taubat ayat 24. Artinya, katakanlah, benar Mas Anas? Katakanlah jika ayah-ayah kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, ya, istri-istri kamu, harta dagangan yang kamu takut rugi, dan harta yang kamu takut berkurang, itu kamu lebih cintai daripada Allah dan Rasulnya, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi, maka tunggulah keputusan Allah kepadanya, artinya siksanya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah enggak mau menunjuk orang fasik. Orang fasik itu orang ngerti tapi melanggar terus. Namanya manusia jarkone. Apa itu artinya?
ngajar kagak dilakoni. Ngajarin orang, dia sendiri enggak. Ini namanya manusia jargon. Jargon itu ada guru agama SM3 yang sudah meninggal namanya Pak Jargon. Saya suka ledek. Pak Jargon artinya apa? Pak ledek saya gitu. Namanya Jargon itu. Yang keduanya, tanda orang yang akan imannya manis dalam hatinya, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Mencintai Allah lebih mencintai seorang cintanya tidak lain karena Allah. Contoh tahun Ica Ketua Masyumi akhir yang paling akhir namanya Pak apa siapa? Pak Prawoto Mangkusasmito. Saya pernah mendengarkan ceramah beliau di PGA Dokumenta 69 waktu saya masih sekolah. Ketua Masyumi masih seru masih seru. Waktu beliau meninggal dunia tanggal 10 Juli tahun 70 dalam usia 60 tahun. Pak Nasir umurnya waktu itu 62 tahun. Ketua Dewan Dakwah. Sedihnya bukan main, air matanya netes. Aduh, teman saya yang memperjuangkan Islam, memperjuangkan kembalinya Piagam Jakarta meninggal. Sementara waktu keluarganya meninggal, keluarganya sendiri meninggal, biasa aja. Karena apa? Saking cintanya sama teman akrabnya yang memperjuangkan Islam, yaitu Pak Prawoto Mangkusasmito dengan teman akrabnya Muhammad Nasir yang pernah jadi Perdana Menteri. Akrabnya bukan main. Saya dengan Pak Nasir, karena saya dulu anggota khotib termuda di Dewan Dakwah tahun 76 sampai 80 sampai 79. Kalau ada Jumat ada pengarahan, beliau yang ngarahkan. Anda nanti yang muda khotbahnya di sana aja. Saya paling muda waktu itu umur 26. Jadi sudah sering khotbah dalam usia 26. Hadirin sekalian, itu cintanya bukan main karena Allah. Maka berteman akrab harus dengan orang yang mencintai Allah. Ini teman-teman banyak orang mencintai bukan karena Allah, mencintai karena materi. Yang ketiganya, wa ayakraha ayya'udal kufra kama ayakraha ayyaktufa finnar. Itu saking bencinya kalau ada orang pindah agama, bencinya seperti orang dilempar ke neraka. Saudara pindah agama, dijamin aja. Namanya siapa Pak? Sukmawati. Agamanya Islam, pindah Hindu, saudaranya diem aja. Masya Allah. Dalam hukum Islam, kalau ada orang Islam pindah agama itu dibunuh Pak. Tapi Indonesia kan bukan negara Islam. Jadi nggak diapa-apain. Katanya negara menjamin kemerdekaan beragama. Ya udah terserah. Jadi ada 3 Pak. Yang berikutnya membaca sejarah atau kisah-kisah para salafus saleh zaman dulu, orang baik-baik. Satu contoh aja. Ada namanya Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Bani Umayyah di tahun 99 sampai 101 Hijrah. Cuma 2 tahun beliau. Umurnya 36 tahun. Waktu itu ada tamu datang ke rumah. Beliau sedang mengerjakan tugas negara, pakai lampu negara. Ada tamu ngomong, Anda urusan apa ini datang sini? Saya urusan bukan negara, urusan pribadi. Lampunya diganti pakai lampu pribadi. Ada nggak orang sekarang itu pakai mobil plat merah dibawa ke jalan-jalan, boleh nggak? Boleh nggak? Nah, tapi prakteknya banyak kan? Plat merah dibawa untuk jalan-jalan, bukan urusan dinas. Masya Allah. Kemarin pagi saya mau ngajar di Ar-Rahman. Pagi-pagi kerja rosongan dulu, mau belum ada sarapan, istri saya belum masak. Saya mampir di situ pegang karena ada ketupat sayur, udah gak apa-apa lah sekali-kali. Ada anak muda, orang gini, sehat. Ngomong, Pak, Bapak sudah tua masih naik motor, emang kenapa? Masih bisa saya kok. Terus ngomong, dia nanya saya, Bapak usianya berapa? Coba tebak, 75, kok tahu?
Saya kan mahasiswa Bapak tahun 98 di AMP. Gitu. Saya tanya kerjanya apa Anda sekarang? Saya jadi asisten pribadi Pak Prabowo. Ini mau kemana? Saya jadi kasir Pak Prabowo untuk ke Medan. Oh hebat banget. Cuma nomor teleponnya saya nggak catat Pak. Kalau saya catat mungkin kalau ada Bapak minta tolong gitu Pak. Ya untuk panti asuhan minimal di Pisangan karena saya ngurusan lupa dicatat. Nggak tahu. Sekarang lacaknya susah. Namanya Tommy Agus Noval, asisten pribadi Pak Prabowo. Hadirin sekalian, ini satu contoh Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, saking hati-hatinya. Maka menurut riwayat, beliau pernah mimpi jalan-jalan di surga, mimpi. Saking apanya, saking hati-hatinya. Tapi beliau dalam usia muda, beliau meninggal dunia 37 tahun kira-kira, masih muda banget. Yang berikutnya hadirin, memikirkan kekuasaan Allah dalam makhluk dan makhluknya. Jadi orang kalau imannya ingin nambah, mikir ciptaan Allah. Langit itu panjangnya, tingginya kata Nabi dalam hadis panjang. Kalau ada pesawat yang punya kecepatan tinggi, 100 tahun baru sampai ke langit pertama. 500 tahun. Jadi berapa tingginya Pak Abbas? Nggak terukur kan? Padahal matahari ke bumi itu jaraknya 150 juta kilometer. Kalau cahaya keluar dari matahari sampai ke bumi ini memberikan waktu 8 menit 3 detik. Kalau dari bulan 1 detik 3 second, karena bulan tingginya cuma 342.000 km, matahari tingginya 150 juta kilometer. Sementara cahaya kecepatannya 300.000 km kata Einstein. Jadi kalau ada bintang tingginya sampai membutuhkan waktu 10 tahun, berapa tingginya itu bintang? Makanya sebenarnya nyanyian TK ini nggak pas. Bintang kecil di langit yang tinggi, amat banyak menghias angkasa, itu nggak benar sebenarnya, tapi karena anak kecil nggak apa-apa. Yang betul, bintang besar kelihatan kecil, amat banyak menghias angkasa. Kalau jatuh orang pada mati, loh gede banget ya mati. Tapi namanya anak-anak yang nggak apa-apa. Matahari itu besarnya 1.250.000 kali besarnya bumi. Jadi kalau matahari jatuh ke bumi, buminya nggak muat. Gimana Pak? Ada bintang yang lebih besar dari matahari di sana lain, di mana itu? Begitu hebatnya kekuasaan Allah. Makanya Allah nyatakan dalam Al-Quran ada beberapa ayat, antara lain dalam surat Baqarah ayat 164 atau berapa itu bunyinya, inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya dalam kejadian langit dan bumi, wa khilafil laili wan nahari, dan pergantian malam dan siang, wal fulkil lati tajri fil bahri, dan kapal-kapal laut yang berjalan di lautan, bima yang faunas, dengan membawa kemanfaatan bagi manusia, wa manjalul minas sama'in min ma'in, dan Allah menurunkan apa yang dari langit berupa air. Kemudian apa ini? Fa'ahya bihil ardo, kemudian menghidupkan bumi ini ba'da mautiha, setelah matinya, artinya kering jadi tumbuh-tumbuhan. Wa kasafiha min kulli dabah, dan memperkembangkan di bumi ini berbagai macam hewan. Patasrifiriyah, dan menggiring angin. Wasahabil musakhkhari, dan awan untuk mengatur. Yuk bainas sama'i wal ardi, Allah yang mengatur antara langit dan bumi. La ayatil liqaumin yaqilun, itu semuanya tanda-tanda orang yang berakal. Kalau mikir, iya ya, langit bumi masa nggak ada yang menciptakan? Yuri Gagarin, penerbang ruang angkasa pertama tahun 63 di Moskow, pernah dengar ceritanya Pak? Itu diambil sama Bung Karno, dibawa ke Jakarta, ke Mayoran. Dia bilang pakai bahasa Inggris, saya sudah ke ruang angkasa, di atas tinggi sekali, mencari Tuhan, Tuhan nggak ada.
kata beliau. Ada anak mahasiswa ITB namanya Azwar Anas yang kemudian jadi menteri apa ya, Pak Anas perhubungan ya. Tahun 63 beliau mahasiswa ITB ngomong pakai bahasa Inggris juga. Coba kalau Tuhan Yuri Gagarin keluar dari pesawat, insya Allah Tuhan ketemu Tuhan. Mati maksudnya. Orang komunis pintar tapi nggak percaya ada Tuhan. Udah Pak. Terus bertamu ke rumah Bung Hatta. Karena politiknya Bung Karno udah Bung Hatta nggak jadi wakil presiden lagi. Ngomong, Tuhan Hatta, saya sudah keliling rongga, saya nyari Tuhan nggak ada. Saya nggak punya kepercayaan. Bung Hatta marah. Hei, ente walaupun nggak percaya Tuhan tetap punya kepercayaan. Kepercayaannya apa? Kepercayaan percaya tidak percaya. Itu kepercayaan juga, itu menurut ilmu filsafat. Oh, Bung Hatta orang ahli filsafat ya. Bukunya namanya Alam Pikiran Yunani. Masya Allah. Orang nggak yakin. Orang kalau nggak yakin susah. Wa makan nafsin antum mina illa billah. Seseorang tidak akan mendapat hidayah keyakinan kecuali dengan seizin. Kita datang ke sini karena izin Allah, hidayah. Berapa banyak orang rumahnya samping masjid nggak pernah ke masjid, ada Pak? Rumahnya samping masjid nggak pernah diinjak, cuma lewat doang. Banyak Pak. Kurang apa pinternya, senur guru-gurunya. Pernah dengar ceritanya Pak? Beliau meninggal dunia tahun 1936 di Amsterdam, Belanda. Dia 11 tahun Pak di Mekah, belajar agama Islam dan belajar bahasa Arab. Bahasa Arabnya fasih. Kemudian kawin sama orang Tasikmalaya dengan cara Islam. Kawin lagi dengan orang Bandung secara Islam. Kawin lagi dengan orang Bogor secara Islam. 3 kali nikah secara Islam. Tapi begitu pulang ke negerinya kawin lagi dengan agama Kristen karena memang orang Kristen. Jadi niatnya dia untuk memecah belah umat Islam di Indonesia. Muhammadiyah berdiri nggak usah kamu ikutin orang Muhammadiyah ini aja, bikin organisasi ngaji aja. Begitu beliau. Istilah korbannya namanya diganti Abdul Ghafur. Karena orang Belanda ini memang niatnya untuk memecah belah biar penjajahnya bertahan lama. Seperti ini yang namanya dihebohkan Wahabi. Wahabi itu benar, tapi dipecah belah oleh seorang syekh di Mekah dengan wartawan Kristen dari Inggris namanya Mr. Hamper. Kerjasama bagaimana memecah belah umat Islam dari dalam umat Islam. Ini bukan nggak ngerti sejarahnya Pak. Saya kasihan benar-benar rame-rame nggak ngerti. Itu yang mengatakan itu orang Mr. Hamper sebenarnya. Wartawan Inggris nama fiktif. Dibikin sejarahnya Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, nggak benar itu. Hadirin sekalian, di Pakistan juga begitu. Lahirlah agama Ahmadiyah. Itu yang bikin wartawan Inggris itu orang Inggris untuk memaksa. Sekarang hampir 100 juta pengikutnya Pak. Itu orang Inggris. Nakalnya bukan main, yang satu lagi orang Belanda. Ya, agama bukan Islam. Mau mengacak-acak umat Islam lewat dari dalam. Tapi umat Islam nggak ngerti, ya udah ke bawah. Yang berikutnya semangat beramal soleh. Ini kalau imannya ingin naik kuat, senang beramal soleh. Pastikan sholat 5 waktu kalau nggak ada halangan penting ke masjid. Ke masjid itu kalau sudah imannya kuat, nikmat kaki-kaki jalan ke masjid. Tapi kalau nggak biasa berat, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa al khashi'in. Mohonlah kamu pertolongan kepada dan sholat. Sesungguhnya sholat itu amat berat, kecuali orang yang tidak khusyuk. Kalau nggak khusyuk berat ke masjid, akan di rumah. Paksakan ya. Ke masjid senang itu. Masya Allah, orang yang rajin ke masjid kata Nabi termasuk salah satu dari 7 kelompok yang mendapat perlindungan Allah di pada masa ar-rajulu qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Laki-laki yang hatinya terpaut sama masjid, 5 waktu adanya di masjid. Sahabat Utsman Pak, menurut riwayat sebelum azan sudah di masjid, sebelum azan 5 waktu.
Ada nggak orang begitu Pak? 5 waktu sebelum makan sudah ada di masjid. Seperti Mas Anas, sebelum makan sudah di masjid, mau ada. Sama Pak Asep, belum ada sudah di masjid, orang yang mau ada. Orang yang rajin ada nanti pada masa lehernya panjang. Jadi kalau nanti orang rawa maunya lehernya panjang, oh itu Pak Asep sama Pak Anas. Lehernya panjang, biarin aja. Masya Allah. Orang ke masjid ini biasakan. Kalau nggak biasa berat. Ya, amal soleh yang dinilai pertama di akhirat itu sholat. Kemudian ditanya lagi hartanya dari mana untuk apa. Kemudian ditanya ilmunya diamalkan, diajarkan apa enggak. Umurnya dari muda untuk apa. Itu pertanyaan pada masa itu amal soleh. Kalau pertanyaan alam kubur iman, man rabbuka wa matinuka itu beda. Yang nanya malaikatnya mungkin beda juga ya. Di alam kubur semua ada masa. Masya Allah. Hadirin. Kemudian faktor-faktor berkurangnya iman. Pertama, kebodohan ilmu agama. Tadi sudah dibahas. Contoh zaman Nabi Musa alaihissalam. Yang berapa itu? Zaman Nabi Musa alaihissalam, pengikutnya namanya Bani Israel. Mereka pada ngomong, pengikutnya Nabi Musa yang pada melenceng. Ya Musa, wahai Musa, aj'alana ilahan, buatkan kami Tuhan-Tuhan atau berhala, kamalahum aliha, sebagaimana mereka juga punya Tuhan, punya sesembahan. Orang-orang Mesir sana. Qala enakum qaumun tajalun. Musa jawab, sesungguhnya kamu orang yang bodoh. Masa Tuhan dibikin? Nah sekarang orang bikin Tuhan banyak Pak. Di sebelah sana juga ada. Saya nanya ibu-ibu, kedengeran keluar nggak? Enggak. Nggak apa-apa, cerita biasa. Ibu-ibu yang mau gereja, saya tanya, beli permen untuk apa? Di sebelah itu ada warung permen. Untuk dengerin Pak Pendeta kalau khotbah. Sebab kalau saya makan kopi, makan permen, jadi nggak ngantuk. Jadi dengerin khotbahnya gereja itu pakai makan permen. Kalau Jumatan kita makan minum kopi boleh nggak? Enggak lah. Masya Allah, itu saya suka nanya itu orang yang kerja anak-anak, Bu beli apa? Permen Pak, permen kopiko supaya nggak ngantuk dengerin ceramahnya Pak Pendeta. Orang Jawa, kan itu gereja Jawa Pak. Kalau Islam kan nggak ada, masjid Jawa, masjid Sunda, masjid nggak ada. Masjid udah beda-beda. Ya, jadi kembali memang karena kebodohan tadi. Yang berikutnya lalai, yang dipikirin tiap hari cuma fulus, lesal fulus, mampus katanya. Kau punya duit mampus. Astagfirullahaladzim. Wa inna katsiran minan nas an ayatina la ghafilun. Sesungguhnya manusia kebanyakan lalai kepada Al-Qur'an, lalai kepada akhirat. Yang dipikirin cuma yang kelihatan. Ya'lamuna dhahiran min hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Surat Rum ayat 7. Artinya mereka hanya tahu yang kelihatan. Akhirat nggak kelihatan. Nggak usah lah. Ada lagi yang ngomong nanti ibadat kalau udah pensiun. Ada teman saya bilang kemarin begini, kalau Mas udah tua ke masjid biasa, tapi kalau anak muda ke masjid luar biasa. Sepertinya benar itu. Orang-orang yang salat subuh belajar salat tua Pak. Anak muda jarang. Kecuali kalau ada pengumuman di Masjid As-Sudairi salat subuh berjamaah bagi anak muda umurnya 20 sampai 30 selama 1 bulan dapat sepeda motor. Ramai mungkin ya. Uang dari mana? Pengumuman siapa anak muda selama sebulan sholat subuh nggak pernah absen, ada tanda tangannya, mendapat hadiah sepeda motor tapi diundi. Mungkin ramai. Sepeda motor, Masya Allah. Mana ada begitu? Nanti khawatir ya. Untuk itu sih boleh. Dan Nabi juga pernah ngomong sama sahabat Ali, hei Ali,
kalau kamu bisa sholat asar 4 rakaat tidak ingat dunia, saya kasih hadiah. Begitu selesai assalamualaikum, ingat dunia enggak? Ingatnya hadiahnya, kata Ali. Namanya manusia nggak bisa sempurna, nggak ingat dunia nggak mungkin. Kalau udah Allah Akbar yang tadinya lupa jadi ingat, gimana Pak Abbas ya? Allah Akbar tadi lupa, sekarang ingat. Astagfirullah, dasar setan. Apalagi kalau yang dibaca nggak ngerti artinya. Maka saya berusaha, yang saya baca kalau ngimami sholat, saya tahu artinya. Minimal yang rukun sholat, bacaan wajib, tahu artinya. Kalau nggak tahu kemana-mana itu pikirannya, tahu aja. Dan yang kedua, kalau orang sholat subuh di sebelah kanan imam, itu yang doain malaikatnya banyak. Beda Pak, sebelah kiri banyak, tapi tidak sebanyak yang sebelah kanan. Khusus sop terdepan. Ya, tapi ya gak usah yang kanan-kanan, hari kiri kosong. Semuanya tinggi, bagus. Ya. Nomor berapa sekarang? Membuat dosa nomor berikutnya, bikin dosa. Berapa menit lagi? Bikin dosa. Sekarang orang nggak bikin dosa susah Pak. Minimal dosa kecil. Duduk di busway, nyenggol ibu-ibu. Kalau sengaja ya dosa, kalau nggak sengaja enggak. Kita ke pasar, melihat ibu-ibu nggak pakai baju yang benar segini. Kata kita ngelihat, nggak dilihat, nabrak. Gimana itu? Maka kata Nabi, ujian paling berat laki-laki adalah wanita. Berat sekali. Terutama yang masih relatif muda, kalau tua mungkin enggak. Seperti Bapak saya enggak. Udah tua, mau ngapain lagi? Nah ini, yang satu lagi, apa itu? Ilmu yang mengajak kepada kejelekan. Wa ma ubari'u nafsi, nafsalah amaratun bisu. Nafsu itu sering mengajak untuk berbuat jahat, kecuali nafsu yang dikendalikan oleh Tuhannya. Artinya dia udah istiqomah. Istiqomah itu benar-benar sudah mantap ibadahnya. Namanya istiqomah. Yang satu lagi setan. Memang setan itu nggak berhenti-berhenti. Setan nggak pernah berhenti menggoda manusia sampai manusia mati. Setan ini jumlahnya kata ulama lebih banyak dari jumlah manusia. Setan yang udah pintar markasnya di lautan, yang masih operasional kemana-mana. Kata Nabi, kalau jin mayoritas kafir, tapi ada jin Islam. Kalau jin Islam biasanya kalau ada pengajian duduk yang kosongnya jin Islam banyak. Itu jin Islam tuh. Bapak lihat jin nggak? Enggak. Kalau jin yang ada di tubuh Nabi sudah Islam, maka Nabi nggak bisa berbuat jelek. Udah Islam. Kalau jin yang ada di kita mungkin masih setengah-setengah, kadang baik, kadang enggak. Saya pernah di Ruqyah Pak Abbas di Masjid Baitul Salam situ, udah lama. Orang pada aduh, setan. Saya terakhir Pak, karena saya datangnya belakangan. Pak Ustadz yang meruqyah di Ruqyah saya sampai berapa menit. Dia bilang, kata dia, Pak Ustadz nggak ada setannya. Allah bisa aja, setannya pergi dulu. Masya Allah. Demikianlah hadirin sekalian, kaji kita mudah-mudahan bermanfaat. Man istada ilman istada imanan, wa man istada amalan. Siapa tambah ilmu mestinya tambah iman, siapa tambah iman tambah amalnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.